itu bukan sekedar berbicara tentang di sana ada orang yang menderita. Betul. Di sana memang banyak jutaan orang terusir dari kampung halamannya. Demikian juga udah ratusan ribu meninggal. Demikian juga rumah, bangunan, masjid semuanya hancur. Tetapi kita ingin menyampaikan juga jemaah sekalian bahwa kalau kita berbicara Syam, dalam hal ini adalah Palestina, Suria, Yordania, dan Lebanon, lebih khususnya adalah Suria dan Palestina, kita berarti sedang membicarakan tentang negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan salah satu dari 3 kota suci yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kita umat Islam memiliki 3 kota suci, 3 tanah suci yang disebut Muqaddasat. Yang pertama adalah Makkah Al-Mukarramah, di dalamnya ada Masjidil Haram, sholat di dalamnya 100.000 kali lipat daripada sholat di tempat lain. Yang kedua adalah di sana ada Madinatul Munawwarah, sholat di dalamnya, di situ ada Masjid Nabawi, sholat di dalamnya sama dengan 1.000 kali lipat daripada sholat di tempat lainnya. Kemudian yang ketiga ada namanya satu daerah, satu tempat yang kadang hilang dari ingatan kita, dan memang sengaja musuh-musuh Islam berupaya menghilangkan ingatan itu dari kita. Namanya negeri Syam. Negeri Syam disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis. Ini negeri suci kita. Di situ berdiri sebuah masjid yang bersejarah, yaitu Masjidul Aqsa, yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam setelah beliau membangun Masjidil Haram. 40 tahun kemudian beliau membangun Masjidil Aqsa. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, itu sekali lagi negeri suci kita. Dalam sebuah diskusi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ya Syam, wahai Syam, anti sahwati min biladi, engkau adalah bumi pilihanku, ikhtartuki saffata min ibadi." Aku pilihkan hamba-hamba yang terbaik untuk menempati dirimu, wahai Syam, untuk menempati wahai Syam. Jadi ini negeri pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini negeri yang merupakan negeri akidah kita. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, idza tuwfita, kalau Anda sudah meninggal, kira-kira saya tinggal di mana ya Rasulullah?" Mungkin bagi kita jawaban Nabi pada saat itu, beliau akan menunjuk Masjidil Haram, tinggal di Madinah atau tinggal di Mekah. Ternyata jawaban Nabi beda. Apa kata beliau? Alaika bisyam, tinggallah di negeri Syam. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya di negeri Syam. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya di negeri Syam. Keutamaan lain yang dimiliki oleh bumi Syam adalah apa jemaah sekalian? Disitulah sumber ilmu dan sumber pengembangan Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Ra'aitu fil manam, saya bermimpi, anna umudal kitab, tiang-tiang Al-Quran dicabut dari bawah bantalku," Madinah maksudnya. "Ketika saya melihat, ternyata cahaya yang sangat cemerlang. Fa umidat bisyam, dan Allah tancapkan di negeri Syam." Allah tancapkan di negeri Syam. Kemudian beliau menjelaskan, "Ala innal imana idza waqa'atil fitan bisyam." Sesungguhnya iman ketika terjadi berbagai macam fitnah di akhir zaman nanti bertempat di negeri Syam. Jadi kalau kita ingin melihat keimanan yang kuat, yaitu di negeri Syam. Dan kalau kita ingin mengukur sejauh mana kepedulian kita terhadap iman kita, maka salah satu cara untuk mengukurnya, barometernya adalah apa? Kepedulian kita terhadap negeri Syam. Kepedulian kita terhadap negeri Syam. Itu barometernya jemaah sekalian. Karena disitulah iman. Dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan bahwa nanti di akhir zaman umat Islam akan membentuk 3 pasukan. Jundun bis Syam, satu pasukan di Syam, wa jundun bil Yaman, dan pasukan di Yaman, wa jundun bil Irak, satu pasukan di Irak. Sahabat yang bernama Abdullah ibnu Hawala bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, in adraku dzalika, kalau saya mendapati 3 pasukan ini, pasukan di Syam, pasukan di Yaman, dan pasukan di Irak, kira-kira saya ini bergabung dengan pasukan yang di mana?" Rasul mengatakan, "Alaika bisyam, bergabunglah dengan pasukan yang di Syam." Masya Allah. Pasukan di Syam kenapa? Fa innaha, karena negeri Syam khiratullahi min ardihi,
pilihan Allah di muka bumi ini, yajtabi ilaiha, Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang terbaik untuk bergabung dengan negeri Syam. Jadi ma'asyiral muslimin yang beliau dirahmati Subhanahu wa taala, ini kalau kita berbicara tentang negeri Syam. Belum lagi cerita akhir zaman. Kita tahu dan kita punya keyakinan bahwa Imam Mahdi akan muncul sebagai pemimpin yang akan menggabungkan dan mengumpulkan kekuatan umat Islam. Lahir di Madinah, dibaiat di kota Makkah, dan beliau mendirikan kekhilafahannya di negeri Syam. Kita tahu Nabi Isa alaihissalam sebagaimana keyakinan kita, beliau tidak dibunuh, tapi beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah SAW, nanti akan turun. Di mana turunnya? Indal manaratil baida syarqiyah Dimas. Nabi Isa akan turun di timur kota Damaskus, di menara putih timur kota Damaskus. Apa tugas Nabi Isa? Bergabung dengan Imam Mahdi berperang melawan Dajjal. Yang kedua, beliau bertugas untuk mendoakan kecelakaan bagi Ya'juj dan Ma'juj. Nah, jemaah sekalian, beliaulah nanti yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk membunuh Dajjal, di mana tidak ada seorang pun yang mampu membunuhnya. Dajjal terbunuh di sebuah kota namanya Babulot, dan beliaulah nanti menjadi sebab Allah menghancurkan pasukan Ya'juj dan Ma'juj yang menghancurkan manusia dan bumi nanti. Nabi Isa alaihissalam. Di mana peristiwanya? Semuanya terjadi di negeri Syam. Terjadi di mana? Negeri Syam. Nah, itulah kenapa jemaah sekalian kita hadir di sini untuk mengingatkan kembali, ya, untuk mengingatkan kembali saya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa negeri Syam ini negeri suci kita, sama dengan Makkah, sama dengan Madinah. Ya, demikian juga Al-Aqsa tidak jauh beda dengan Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Ya, Masjidil Aqsa sama dengan dua masjid tersebut, karena itu adalah masjid yang disucikan oleh umat Islam, yang disucikan oleh Allah dan disucikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi mengatakan, jangan bercapek-capek bepergian kecuali apa? Ketiga masjid. Satu Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjid Aqsa. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, hari ini Al-Aqsa sedang dijajah oleh Israel. Kemudian saudara-saudara kita mencoba untuk bertahan, baik yang di Gaza maupun yang di tepi barat, ya, di tepi barat maupun di jalur Gaza, mereka mencoba untuk terus bertahan dari serangan ini. Untuk apa? Mempertahankan negeri suci kita. Seharusnya mempertahankan dan memperjuangkan negeri suci ini adalah tugas kita semuanya. Tugas saya, tugas bapak-bapak, tugas kita semuanya. Tapi sekali lagi kita tentu berbenturan dengan regulasi undang-undang internasional untuk pergi ke sana. Maka apa jamaah sekalian? Kami di sini mengajak jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, mari kita wujudkan bantuan kita dan perjuangan kita. Ini jihad, ya. Jihad kita untuk membela Al-Aqsa, membela Palestina, membela negeri Syam. Dengan satu, kita berdoa, terus berdoa jamaah sekalian. Yang kedua, ceritakan kepada siapapun. Dan wujud yang paling nyata adalah apa? Kita berikan bantuan kepada anak-anak para pejuang. Mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian. Kita bangunkan masjid untuk mereka agar mereka bisa belajar. Demikian juga jemaah sekalian, kita bangunkan untuk mereka sekolah-sekolah, tenda-tenda darurat. Kemudian kita berikan makanan kepada mereka supaya mereka bisa bertahan. Biar mereka ribat. Jadi bahasanya ulama, mereka yang tinggal di Palestina, yang tinggal di Baitul Maqdis, kemudian mereka tidak keluar bertahan di situ, itu namanya ribat. Dan itu disebutkan dalam hadis. Rasulullah pernah bersabda bahwa umat Islam mengalami 5 fase kehidupan. Fase pertama kenabian, udah berlalu, penuh dengan rahmat. Yang kedua adalah fase kekhilafahan, kata Rasulullah SAW. Summa mulkan, yang berikutnya fase kerajaan. Kemudian yang keempat summa imarah, kemudian fase pemerintahan Islam kecil. Ya, empat-empatnya ini masih ada rahmat. Apa rahmat? Yaitu masih melaksanakan syariat dan masih membela saudara muslimnya. Dan kita sekarang memasuki fase yang kelima, karena 4 fase sudah tidak ada. Apa fase kelima? Yatakadamuna alaihi takadumal humur, yaitu bangsa-bangsa kafir menjajah negeri-negeri kaum muslimin. Pada saat seperti ini Nabi mengatakan jangan berpangku tangan. Fa'alaikum bil jihad. Kita harus berjihad. Dengan apa jihad ya Rasulullah? Rasul menjawab bi amwalikum, dengan harta kalian. Kita mungkin tidak berangkat ke sana, kita tinggal di Solok, kita kemudian bersama dengan keluarga kita, harta kita yang berangkat untuk berjihad ke sana. Yang kedua, wa anfusikum, dengan jiwa raga kalian. Dan ini sekali lagi tidak mungkin, karena kita berbenturan dengan regulasi undang-undang internasional. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, wa alsinatikum, lisan.
dan itulah yang saya lakukan. Saya mendirikan media dakwah, kemudian demikian juga saya mencoba untuk terus menyampaikan kepada masyarakat terkait masalah ini. Bagian dari jihad dengan lisan. Di media sosial kita ceritakan, jemaah sekalian, bapak-bapak nanti membawa pulang flyer dari ASA, cerita kepada teman-teman Anda, ini ada jihad yang ada di mana. Rasul melanjutkan, jihad yang terbaik adalah ribat, dan ribat yang terbaik di sebuah negeri namanya Askolan. Ini hadis Nabi berkelanjutan. Askolan, mana Askolan? Askolan disepakati oleh ahli sejarah, Askolan itu adalah Gaza dan sekitarnya. Itulah nama Askolan pada zaman dulu, jemaah sekalian. Makanya orang yang tinggal di Gaza, orang yang tinggal di Baitul Maqdis, mereka disebut murabitun, orang-orang yang ribat mempertahankan Al-Aqsa, mempertahankan Baitul Maqdis. Kalau mereka keluar, maka apa yang terjadi? Akan diisi oleh pemukim-pemukim Yahudi ilegal yang datang dari berbagai negara. Maka ma'asyiral muslimin, mari kita bantu mereka dengan jihad harta kita, dengan jiwa raga kita, dan dengan lisan kita. Pilihan kita bagi kita di Indonesia yang paling tepat cuma dua. Satu, jihad dengan lisan kita. Yang kedua, jihad dengan apa? Dengan harta kita. Ma'asyiral muslimin yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu saya sampaikan di waktu yang sangat terbatas ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semuanya bahwa kita tidak bisa diam melihat penjajahan demi penjajahan yang terjadi di Palestina oleh penjajah Yahudi. Kita harus terlibat, jemaah sekalian, dan saya yakin sebentar lagi Palestina itu akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para pejuangnya. Kita pernah hidup bersama dengan para pejuangnya, orang-orangnya soleh, hafal Quran, qiyamul lail. Kita pernah tidur bersama dengan mereka, pernah camping bersama dengan mereka. Orang-orangnya baik, jemaah sekalian. Ya, para pejuangnya itu. Insya Allah mereka inilah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pejuang-pejuang. Dan kita harus menjadi bagian daripada mereka. Harus menjadi bagian daripada mereka. Ingat, orang yang berinfak setelah penaklukan dengan orang yang berinfak sebelum penaklukan itu beda. Karena apa? Karena untuk perjuangan ini itu butuh sekali modal, dan modal yang paling utama adalah apa diantaranya? Harta yang kita berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah penyampaian yang kami sampaikan kepada bapak-bapak yang ada di Solok ini. Harapan kita, Anda jangan berhenti untuk mendengarkan. Tolong nanti diceritakan kepada orang-orang. Ya, kalau seandainya Anda ingin membaca berita yang benar dan sebagainya, buka situs-situsnya ada. Saya juga punya di Facebook, ada Andalus namanya, media kami. Di Instagram juga ada. Kemudian demikian juga teman-teman ASA, tempatnya di Padang. Tinggal datang ke sana, cerita kepada mereka. Kalau seandainya kita punya kumpulan-kumpulan, misalkan kumpulan pensiunan, kumpulan apa, bolehlah kita menyampaikan tema ini. Kita siap insya Allah, Pak, ya, sampaikan tema ini. Kenapa? Karena memberikan jihad harta atau infak harta kepada Palestina itu merupakan infak yang paling berbarokah. Karena negeri itu negeri yang paling berbarokah. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai kelompok terbaik yang disebutkan oleh Nabi tadi. Bergabunglah dengan pasukan di Syam. Karena sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan Syam. Syam itu mana? Tadi Palestina, Suriah, dan sekitarnya. Saya kira ini yang perlu sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kalau ada yang mau bertanya atau lain sebagainya, mungkin bisa di luar forum, karena zuhur gini biasanya mungkin bapak-bapak butuh makan siang, butuh istirahat, dan lain sebagainya. Dari saya, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi sekali lagi, jangan berhenti sekarang, jangan berhenti hanya sekarang saja, tapi teruslah. Sampai kapan? Sampai Baitul Maqdis kembali ke negeri kaum muslimin. Sampai Baitul Maqdis berada di tangan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.